Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Alma Adiwina dan teman saya Astrid Arifani akan mempresentasikan mengenai penerapan learning vector quantization pada data breast cancer Wisconsin. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengimplementasikan metode LVQ dalam mengklasifikasikan jenis kanker payudara berdasarkan fitur-fitur diagnostik yang terdapat pada dataset breast cancer, serta mengevaluasi kinerja model dalam membedakan tumor jinak dan ganas. Untuk datasetnya itu kita mengambil dari UC Machine Learning Repository. Dan di dalam dataset terdapat 569 observasi dengan 30 variabel numerik yang diperoleh dari hasil analisis citra mikroskopi sel kanker menggunakan metode fine needle aspirate. Selanjutnya, untuk learning vector quantization diperkenalkan oleh Kohonen pada tahun 1982, yaitu metode supervised untuk klasifikasi pola menggunakan jaringan single layer. FAQ adalah suatu metode jaringan syarat tiruan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. FAQ bekerja dengan setiap unit output mempresentasikan setiap kelas. Dengan kata lain, FAQ adalah metode pengelompokan di mana target atau kelasnya setiap kelompok atau jumlah kelompok sudah ditentukan. Selanjutnya, adapun konsep dasar dari FAQ, yang pertama adalah suatu lapisan kompetitif akan secara otomatis belajar untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Yang kedua, ada kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil dari lapisan kompetitif ini hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Yang ketiga, ada jika dua vektor input mendekati sama, maka lapisan kompetitif akan meletakkan kedua vektor ini tersebut ke dalam kelas yang sama. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan metode LVQ ini berdasarkan dataset yang kita punya? Yang pertama, karena dataset bersifat klasifikasi, sehingga LVQ sangat sesuai karena dirancang khusus untuk membedakan kelas berdasarkan kedekatan pola data. Yang kedua, seluruh fitur berupa numerik, sehingga mekanisme LVQ yang berbasis jarak dapat bekerja optimal dan stabil. Yang ketiga, karena jumlah data tidak terlalu besar, yaitu 569 observasi, sehingga proses pelatihan LVQ menjadi cepat dan efisien tanpa memerlukan komputasi kompleks. Yang keempat, dikarenakan model sederhana dan mudah dijelaskan, sehingga memudahkan interpretasi proses pembelajaran melalui pembaruan vektor prototype. Eh, Alasan kelima, karena data memiliki pola pengelompokan yang jelas, eh, menjadikan FAQ ini efektif dalam mempelajari representasi setiap kelas dan meningkatkan akurasi klasifikasinya. Selanjutnya, eh, dilanjut ke analisis data, kita menggunakan Python. Yang pertama ada import library sebagai berikut. Yang kedua, dilanjut dengan inisialisasi kelas dengan dev init, yaitu pertama menetapkan jumlah prototipe tiap kelas. Kita menetapkan kelasnya 1 dan learning rate-nya 0,01, epoch-nya 20, dan menyediakan variabel untuk menyimpan bobot prototipe dan label. Selanjutnya, dengan dev winner untuk mencari prototipe terdekat, dengan menghitung jarak Euclidean antara data sampel dengan setiap prototipenya. Terus dilanjutkan untuk mengembalikan indeks prototipe yang paling dekat dan dihasilkan winner neuron. Selanjutnya, dengan dev update untuk pembaruan bobot, em, jika prototipe pemenang benar kelasnya, dihasilkan prototipe didekatkan ke sampel. Lalu, jika prototipe pemenang salah kelasnya, maka dihasilkan prototipe dijauhkan dari sampel. Dilanjutkan ke proses training LVQ dengan fungsi David
Bagian FAT ini adalah proses pelatihan FAQ. Model memilih prototipe awal dari data tiap kelas, lalu melalui banyak approach, setiap data digunakan untuk mendekatkan atau menjauhkan prototipe sesuai labelnya. Dengan cara ini, prototipe bergerak sampai mewakili pola tiap kelas secara optimal. Dilanjut ke prediksi kelas dengan DAF Pradik. Pada tahap predik ini, model FAQ akan mencari prototipe yang paling dekat dengan data baru. Kelas dari prototipe tersebut otomatis menjadi kelas prediksi. Dilanjut ke pengecekan missing value dengan load data. Lalu dari hasil pengecekan missing value ini, seluruh variabel memiliki nilai 0, artinya dataset yang kami gunakan tidak memiliki missing value. Dataset sudah lengkap, bersih, dan siap diproses untuk pelatihan model LVQ, tidak perlu imputasi dan pembersihan tambahan. Untuk selanjutnya, kita memisahkan variabel fitur dan variabel target dengan variabel fitur sama dengan X dan variabel target sama dengan Y. Lalu kita membagi datanya dengan train dan test dengan perbandingan 80 banding 20. Lalu kita melakukan standarisasi pada X train dan X testnya. Lalu kita menerapkan ke fungsi LVQ yang sudah kita buat sebelumnya dengan learning rate 0,01 dan epoch 20. Dan model menghasilkan akurasi sebesar 91,22%. Dan dilihat dari confusion matrixnya, model berhasil mendeteksi tumor jinak dengan benar sebesar 99% dan berhasil mendeteksi tumor ganas dengan benar sebesar 79%. Cukup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.